إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Quran Islamiyah Kiai Haji Ahmad Shorihan dan juga hadirin jamaah Masjid Al-Quran Islamiyah Universitas Indonesia rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita ucapkan, kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehingga pada siang hari ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Quran Islamiyah. Ini merupakan nikmat yang tidak semua bisa didapatkan oleh seluruh manusia. Nikmat panjang umur juga harus kita syukuri. Kita telah banyak berdoa dari bulan kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan ternyata beberapa ada jamaah tadi yang telah kita laksanakan sholat Gaib. Beliau termasuk salah satu jamaah yang rajin melaksanakan sholat jamaah. Kita semua tahu. Nah, kita harus bersyukur. Beliau menghadap itu dalam kondisi dekat dengan Allah. Kita harus menikmati ketika kita sedang berada di masjid niat iktikaf lillahi ta'ala. Ini merupakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah yang patut kita syukuri. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang kita ikuti, tidak hanya ucapannya, tapi juga tingkah lakunya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat. Pada momen kali ini kita akan sedikit membahas mengenai kematian di dalam Al-Quran. Kematian pasti dialami oleh seluruh makhluk, dan kita adalah bagian dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan Al-Quran juga menceritakan mengenai kematian itu sendiri. Kata Allah pertama, kematian sebagai kepastian bagi setiap makhluk. Ini juga sudah dicantumkan 14 abad yang lalu. Bahkan sebelum itu pun sudah diceritakan juga nabi-nabi yang ada sebelum itu mengalami kematian. Orang-orang yang ada dari zaman dahulu sampai nanti yang belum lahir ini pasti mengalami yang namanya kematian. Kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, kemudian kepada kami kamu dikembalikan. Jadi kita harus sadar bahwa diri kita tadinya itu tidak ada. Kalau kita menceritakan diri kita 100 tahun yang lalu, kita tidak ada apa-apanya, tidak menjadi apa-apa. Bahkan menjadi bagian dari tanaman atau hewan pun belum tentu. Kata Allah di dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insan, apakah manusia itu tidak sadar? Hinun minad dahri, ada masa
lam yakun syai'an madhkura, mereka itu menjadi sesuatu yang tidak dapat disebut. Sesuatu yang tidak dapat disebut itu adalah sesuatu yang tidak ada. Kita pernah mengalami masa itu, kemudian diadakan oleh Allah. Nanti kita akan dikembalikan kepada Allah. Nah, dengan hadirnya, dengan adanya salah satu dari sahabat kita yang dikembali kepada Allah, mari kita menyadari bahwa kita belum tentu bisa sampai di bulan Ramadan ini. Kita harus menyadari bahwa kita itu punya waktu. Semakin hari kita semakin mendekati kematian. Nah, di sini ada menurut Ibnu Katsir bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kematian, baik orang beriman maupun orang kafir. Ada beberapa hari yang lalu saya mendatangi salah satu takziah juga. Beliau punya upaya yang amat luar biasa, sampai tekanan darah itu punya susternya sendiri, habis itu masalah jantungnya punya ininya sendiri. Tapi ada aja cara Allah menyambut nyawanya. Jadi idza jaa ajaluhum, ketika ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa kita minta mundur-mundur, wala yastaqdimun, dan tidak pula kita bisa minta dimajukan. Nah, kemudian yang kedua, saat dan cara kematian sudah ditetapkan tadi. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di sini setiap umat memiliki batas waktu, maka apabila ajalnya tiba, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak akan bisa memundurkan. Tar dulu malaikat, kita belum siap. Kalau bisa request ntar aja, nungguin kita siap, kita nggak bakalan siap ketemu dengan kematian. Wala yastaqdimun, dan tidak pula saya udah lagi nanti kalau nyabutnya pas lagi sholat saja ya, atau pas lagi baca Quran, kita nggak bisa request kayak gitu. Kemudian dalam tafsir As-Sa'di menambahkan bahwa kematian tidak mengenal usia, pangkat ataupun kedudukan. Oleh karena itu manusia harus selalu siap menghadapinya. Tidak ada jaminan yang tua duluan atau yang muda belakangan. Beliau ini termasuk yang masih muda, mungkin 50 sekian atau 40 sekian. Tapi tidak ada jaminan untuk bisa entar dulu lah, nungguin umur sekian baru meninggal. Bahkan yang baru lahir langsung meninggal juga banyak, atau belum sempat lahir juga udah keguguran. Di sini, oleh karena itu, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Jangan sampai kita nunda-nunda yang namanya taubah. Ayo kita bareng-bareng kembali kepada Allah. Kalau masih bolong-bolong, bagaimana kita bisa full time? Tidak harus senantiasa 24 jam di masjid. Bagaimana kita melaksanakan pekerjaan dengan akhlak Quran, jujur, adil, proporsional. Bagi teman-teman mahasiswa, bagi siswa, bagaimana kita bisa berlatih jujur dari belajar, tidak nyontek. Ini berat sekali. Ya, tiap masa memang ada ujiannya. Kemudian di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai proses sakaratul maut. Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu kamu hindari. Setiap dari kita ini berusaha nih, gimana supaya tidak cepat-cepat didatangi. Naik motor udah hati-hati, naik mobil udah hati-hati juga. Kalau udah diambil ya kita sehati-hati
kayak gimana pun meskipun tidak di jalan juga diambil nyawanya mah diambil aja. Di sini menurut Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sakaratul maut adalah kondisi berat yang dialami setiap manusia ketika ajalnya tiba, di mana ia tidak lagi bisa menghindar darinya. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Rasulullah bahwa barang siapa yang akhir kalimatnya dalam bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, katanya begitu kata Rasul. Siapa yang bisa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dan itu susah. Ketika malaikat itu mendatangi, sekarat itu udah dalam kondisi setengah sadar gitu. Keinginan kita muncul, harapan kita didatangkan lagi. Nah, tinggal kebiasaan kita ketika di dunia ngapain? Ketika kita sudah terbiasa la ilaha illallah, minimal Allah zikir. Allah juga sudah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Ingat banyak itu berarti enggak sedikit. Kalau masih bisa dihitung berarti masih sedikit. Bangun tidur, apa yang kita lakukan? Alhamdulillah. Biasanya, wah, HP saya di mana? Kita harus menyadari bahwa tidur pun itu sebenarnya menyerupai kematian. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan orang yang wallati lam tamut fi manamiha. Nah, jadi mati itu sebenarnya menyerupai tidur itu menyerupai kematian. Kemudian yang terakhir, penyesalan orang kafir saat kematian. Di sini ada diceritakan juga bagaimana kondisi orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah ketika menghadapi kematian. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akun minas shalihin. Wahai Allah, wahai Tuhanku, laula akhartani, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku, ila ajalin qarib, dikit aja, la asaddaqa, maka aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku akan termasuk menjadi orang-orang yang sholih. Ini harapan orang yang udah terlanjur banyak berbuat kerusakan, telat taubatnya, tiba-tiba sekarang bentar lagi hidupkan lagi aku, akan banyak sedekah. Dan sedekah itu benar-benar luar biasa. Sedekah itu bisa menjadi, bahkan kalau di dalam neraka pun masih ada manfaatnya. Jadi bahkan sedekah kata Rasul itu menolak bala, menolak musibah dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, di sini kata dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang yang ketika hidupnya lalai dalam beribadah akan menyesal di saat kematian datang, tetapi penyesalan itu tidak akan diterima. Mumpung kita masih sadar, marilah kita syukuri nikmat ini untuk bersama-sama mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara paripurna. Totalitas bukan berarti harus sholat terus, enggak. Dengan tidak melanggar dari perintah Allah, itu juga upaya dari kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tentunya juga bagaimana kita membuat bersama dengan komunitas yang positif, membangun untuk dekat dengan Allah. Tidak bisa sendiri. Kita sudah positif, ketika ada di lingkungan negatif pasti terbawa. Oleh karena itu dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, Allah mengingatkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kamu
ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang benar. Jadi ketika kita masih sendirian benernya, wah agak ribet nanti. Pasti ketika ada di satu titik dia tidak bisa melakukan kebenaran, harus ngikut sama yang nggak benar. Nah, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan gelar husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.